Ada sebuah cerita luar biasa tentang silsilah nabi-nabi yang mulia yang telah menjadi pilar dalam sejarah peradaban manusia. Yuk kita simak cerita dan silsilah nabi-nabi yang menginspirasi dari tiap generasi ke generasi di channel Petualang Pikiran. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan tanda gambar di peta silsilah. Tanda garis tegas berarti anak langsung dan garis putus-putus menandakan keturunan. Dan apabila sobat menginginkan file peta silsilah ini, sobat dapat langsung download melalui informasi link yang terdapat di bagian akhir video. Suatu ketika, di tengah kemegahan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi sumber keturunan bagi seluruh umat manusia bersama dengan Hawa, pasangan manusia pertama. Mereka menjalani kehidupan di surga yang indah. Namun, ada ujian yang menguji kesempurnaan mereka. Terjerumus dalam godaan, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Namun, mereka belajar tentang rahmat dan pengampunan Allah dan terus berdoa dengan penuh penyesalan dan keikhlasan. Menurut tradisi dan kepercayaan agama, Nabi Adam diturunkan di bumi yang dikenal sebagai Gunung Jabal Rahmah yang terletak saat ini di dekat kota Mekah, Arab Saudi. Gunung ini dianggap sebagai tempat suci karena disinilah Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali setelah diusir dari surga. Mereka melakukan taubat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sinilah mereka mulai kehidupan sebagai manusia di bumi. Nabi Adam dikaruniai anak-anak yang bernama Kabil dan kembarannya Ikma, kemudian lahir sepasang berikutnya, Habil dan Labuda, dan kemudian Nabi Adam memiliki anak kembar bernama Syed dan Azura. Syed berarti hadiah, karena Allah telah memberikan hadiah kepada Adam berupa anak soleh setelah kematian anaknya yang bernama Habil. Dari keturunan Syed inilah lahir Nabi Idris alaihissalam. Menurut sumber sejarah, Nabi Idris lahir di sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Tempat kelahiran Nabi Idris tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber sejarah. Karena itu, tidak ada keterangan pasti mengenai lokasi spesifik tempat kelahiran Nabi Idris di dalam tradisi agama. Terdapat beberapa pendapat dan spekulasi dari para ahli dan cendekiawan tentang kemungkinan tempat kelahiran Nabi Idris yang mengatakan bahwa Nabi Idris ini dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Jadi ketika melihat sungai Nil, Nabi Idris berkata Babilonia, yang berarti sungai seperti sungai kalian, sungai yang besar, sungai yang penuh berkah. Beberapa teori mengaitkan kelahiran Nabi Idris dengan wilayah Timur Tengah seperti Mesopotamia, kawasan yang kini meliputi wilayah Irak, Suriah, dan Turki. Nabi Idris adalah sosok yang luar biasa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dan ilmu hutang. Nabi Idris tumbuh dalam masyarakat yang dihadapkan pada kejahatan, ketidakadilan, dan ketidaktahuan. Namun, ia memilih untuk menjauhkan diri dari keburukan dan memperdalam pengetahuan tentang alam semesta dan agama. Beliau mengajarkan manusia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Ia mendorong umat manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari pengetahuan untuk memperkuat iman mereka. Peristiwa penting di dunia yang tercatat pada masa kehidupan Nabi Idris antara lain pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, zaman perunggu dimulai di berbagai peradaban seperti di Mesir kuno, di Sumeria, dan di lembah Indus. Pada periode ini, manusia mulai menggunakan peralatan dan senjata yang terbuat dari perunggu. Dan pada kisaran tahun 4000 sebelum Masehi, zaman peradaban Mesopotamia dimulai di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Irak modern.
Nabi Idris memiliki keturunan yang bernama Matul Salah, dan dari keturunan Matul Salah inilah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lahir di sekitar tahun 3390 sebelum Masehi. Nuh adalah nabi ketiga sesudah Adam alaihissalam dan Idris alaihissalam. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamaka bin Mutasilah bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Kinan bin Ayusi bin Sid bin Adam. Antara Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam ada rentang 10 generasi dan selama periode kurang lebih dari 1642 tahun. Menurut beberapa sejarah, Nabi Nuh ini lahir dan besar di wilayah Azerbaijan. Nabi Nuh diberikan tugas yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diutus untuk memperingati kaumnya yang tenggelam dalam dosa dan penyembahan berhala. Dalam upaya membangunkan hati mereka, Nabi Nuh berbicara dengan penuh kelembutan dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun, kaum Nabi Nuh menolak pesannya. Mereka mengolok-oloknya, melakukan risalahnya, dan tetap berpaling dari kebenaran yang ia sampaikan. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap sabar dan tidak kenal lelah dalam misinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Nuh tentang sebuah bencana yang akan datang. Banjir dahsyat akan menyapu bumi sebagai hukuman bagi kaum yang berdosa. Allah memberikan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang kuat untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan makhluk-makhluk hidup yang beriman. Nabi Nuh dengan tekun membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Allah. Bahtera ini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang beriman dalam menghadapi banjir dahsyat yang akan datang. Ketika banjir tiba, bahtera Nabi Nuh mengapung di atas air yang membanjiri bumi. Di sana mereka yang telah beriman menemukan keselamatan, sementara kaum yang mendustakan Nabi Nuh ditenggelamkan dalam azab yang diperuntukkan untuk mereka. Setelah banjir mereda, bahtera itu melabuh di sebuah gunung. Dan Nabi Nuh dan keturunannya menjadi embrio bagi peradaban baru di bumi yang telah suci. Nabi Nuh hidup sekitar 950 tahun dan memiliki 4 orang putra, yaitu Kanan, Yafid, Syam, dan Ham. Ibnu Abbas menceritakan bahwa keturunan Sam merupakan bangsa kulit putih, sedangkan Yafid menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Dari keturunan Sam ini lahir Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, suatu bangsa yang hidup di tengah padang pasir yang subur. Nabi Hud hidup pada periode tahun 2450 sebelum Masehi hingga 2320 sebelum Masehi. Di daerah Al-Ahraf, itu antara Yaman dan Oman. Kaum Ad hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Mereka menyembah berhala-berhala dan melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud memperingatkan kaum Ad tentang kesombongan mereka dan mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Ad menolak dan malah memperolok-oloknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban dan tanda-tanda kepada Nabi Hud seperti menghadirkan unta betina yang keluar dari batu karang sebagai bukti kebenaran risalahnya. Sementara itu, Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, sebuah bangsa yang hidup di lembah-lembah yang subur dan memiliki kekayaan melimpah. Nabi Soleh hidup pada periode tahun 2150 sebelum Masehi hingga 2080 sebelum Masehi di daerah Al-Hajj, yaitu daerah antara Madinah dan Syria. Kaum Samud ini hidup dalam kemakmuran, tetapi melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membanggakan kemampuan mereka dalam memahat batu. Nabi Soleh memperingatkan kaum Samud tentang kesombongan mereka dan mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud menolak dan memperolok-oloknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban dan tanda-tanda kepada Nabi Soleh, seperti membelah batu karang menjadi dua sebagai bukti dari kebenaran risalahnya. Di episode pertama ini, kita sudah dapat melihat
silsilah dari beberapa nabi, dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki salah satu anak bernama Sith, dan dari keturunan Sith inilah lahir Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memiliki salah satu anak yang bernama Matusalah, dan dari keturunan Matusalah inilah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam memiliki salah satu anak yang bernama Sam. Dan dari keturunan Sam inilah lahir Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam. Yuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar sobat dapat update episode lanjutannya di channel Petualangan Pikiran.